Selamat datang, misteri diringkas di sini. Hari ini saya akan menjelaskan film fiksi ilmiah epik Amerika yang berjudul Dune. Spoiler, berhati-hatilah. Film Dune berlatar tahun 10191. Manusia telah membuka banyak rahasia alam semesta, dan sekarang melakukan perjalanan dari planet ke planet. Yang berbeda planet telah berubah menjadi negara yang berbeda, dan diatur oleh Kaisar Podisa bernama Saddam Corrino keempat. Planet memiliki rumah dengan adipati masing-masing, yang pada gilirannya mengikuti perintah Kaisar Saddam. Satu planet tersebut disebut Arahis. Itu adalah planet gurun yang keras. Planet gurun adalah satu-satunya sumber zat langka yang disebut rempah-rempah. Rempah-rempah adalah zat berharga, yang memperpanjang vitalitas manusia, dan sangat penting untuk perjalanan antar bintang. Maka Arahis meskipun kondisinya keras, dianggap sebagai planet paling berharga di alam semesta. Yang diketahui karena itu, keluarga bangsawan sangat ingin menguasai planet ini. Di awal film ini, penduduk asli Arahis bernama Chani. Dia menceritakan bahwa mereka telah diperintah oleh keluarga bangsawan Harkonnen. Keluarga Harkonnen kejam terhadap penduduk asli Arahis. Tetapi penduduk asli yang malang tidak dapat melawan keluarga Harkonnen, yang berada di bawah kendali Kaisar Saddam. Chani juga mengatakan bahwa suatu hari nanti, pasukan keluarga Harkonnen akan meninggalkan Arahis, tetapi dia yakin bahwa Kaisar akan mengirim orang lain untuk menggantikan mereka, dan mengeksploitasi sumber daya mereka. Adegan kemudian beralih ke planet lain bernama Kaladan, yang diperintah oleh keluarga Pangeran Etradi. Paul terbangun dari mimpi yang berulang. Dia sarapan dengan ibunya Lady Jessica, yang juga merupakan anggota dari sebuah organisasi yang disebut Bene Gesserit. Bene Gesserit adalah sebuah organisasi persaudaraan eksklusif, yang anggotanya memiliki kemampuan fisik dan mental yang maju. Maka Jessica juga memiliki kekuatan untuk memanipulasi pikiran orang. Dia telah melatih Paul disiplin organisasi untuk waktu yang lama, sehingga Paul memiliki kekuatan untuk melihat masa depan, dan menyandang kekuatan unik lainnya yang belum dia temukan. Ayah Paul bernama Leto, yang juga keluarga Adipati Atreides, mengadakan pertemuan penting dengan personel dari Landsraad, badan politik yang mewakili semua keluarga bangsawan. Di malam hari, semua orang di Atreides menyambut para VIP yang telah membawa catatan dari Kaisar Saddam. Kaisar, yang baru-baru ini, mencopot keluarga Harkonnen dari Arahis, ingin Atreides menggantikan Harkonnen. Dia ingin Leto dan pasukannya bertanggung jawab menambang rempah-rempah dari Arahis. Duke Leto mengkhawatirkan dengan situasinya, tetapi mengikuti perintah Kaisar. Saat dalam pertemuan, Jessica memperhatikan seorang anggota organisasi Bene Gesserit, Gaius Helen Mohaim, menatap Paul. Pertemuan berakhir ketika Leto menandai segel dengan cincinnya, yang mengkonfirmasikan bahwa mereka akan mengikuti perintah dan pergi ke Arahis. Dalam adegan berikut kita melihat pasukan Atreides bersiap untuk berangkat ke Arahis. Di antara pasukannya adalah prajurit paling berani, bernama Duncan Idaho, yang juga teman dekat Paul. Paul telah mendapatkan penglihatan tentang kematian Duncan di Arahis yang dia khawatirkan. Duncan meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, dan pergi ke planet untuk mempersiapkan kedatangan Paul dan keluarga. Adegan berikut menunjukkan kepada kita Paul dan ayahnya Leto berbicara tentang berbagai hal. Leto mengungkapkan dia tidak tertarik untuk mendapatkan kekayaan menggunakan rempah-rempah. Sebagai gantinya, dia berencana untuk berteman dengan orang-orang Arahis yang disebut Fremen. Tidak seperti mantan Adipati Harkonnen, dia berencana untuk memperlakukan Fremen dengan hormat, sehingga mereka dapat menjadi aset berharga untuk di Raides nanti. Belakangan, Paul dan rekannya Guerny Halleck berlatih duel. Mereka berdua memiliki perangkat pergelangan tangan, yang menciptakan lapisan kekuatan pelindung di sekitar tubuh mereka. Halleck khawatir mereka akan diserang oleh Harkonnen yang cemburu. Jadi dia meminta Paul untuk berhati-hati ketika mereka mencapai Arahis. Di tempat lain di rumah Harkonnen, mantan penguasa dari Adipati Baron dan keponakannya yang jahat Raban berbicara tentang kapal terakhir mereka meninggalkan Arahis, meninggalkan planet ini ke Atreides. Raban meremehkan Kaisar karena melepaskan mereka dari Arahis dan menyerahkannya kepada Atreides. Tetapi dia terkejut ketika Baron mengungkapkan bahwa Kaisar sebenarnya merencanakan kejatuhan Atreides, karena dia iri dengan popularitas mereka yang semakin meningkat. Kembali di Caledon, Jessica membangunkan Paul dan membawanya ke dokter, untuk memeriksakan tanda-tanda vitalnya. Ternyata ibu pendeta Gaius Helen Mohaim telah mengetahui penglihatan Paul, dan ingin memeriksanya.
jika dia adalah orang yang mereka tunggu-tunggu, dia membuat dia memasukkan tangannya ke dalam kotak, untuk menguji kontrol impulsnya, yang dia lewati dengan susah payah. Setelah Mohaim pergi, Jessica memberitahu Paul bahwa organisasi wanita Bene Gesserit telah mengarahkan politik selama bertahun-tahun dari bayang-bayang, dan mereka juga dengan hati-hati melintasi garis keturunan, untuk melahirkan satu-satunya pria yang berpotensi menyelamatkan Arahis dari eksploitasi rempah-rempah. Ternyata ujian yang baru saja dilalui Paul, menunjukkan bahwa dia berpotensi menjadi orang yang mereka cari untuk Mesias Arahis. Keesokan harinya, Lato, Paul, Jessica, dan pasukan mereka berangkat ke Arahis, dan mendarat di planet ini. Mereka disambut oleh Fremen asli, yang tampaknya sudah percaya bahwa Paul adalah Mesias mereka yang mereka sebut sebagai Muat. Meskipun Paul sendiri percaya bahwa itu hanya tahayul, kemudian dia berada di kamarnya belajar tentang spesies cacing pasir besar yang ditemukan di Arahis, agar aman darinya berjalan dengan gerakan tidak teratur di pasir. Saat Paul melihat hologram, seekor serangga mematikan muncul dari dinding dan mencoba membunuhnya. Namun Paul menyelamatkan dirinya pada waktu yang tepat. Saat diselidiki, ditemukan bahwa seorang prajurit Harkonnen bersembunyi di dinding untuk membunuh Paul. Adegan bergeser ke pertemuan Baron Mohiam. Dia tahu tentang Kaisar dan rencana Baron untuk menyerang Atreides, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu adalah perintah Kaisar. Namun dia minta Baron untuk tidak membunuh Jessica dan Paul. Baron setuju untuk melakukan apa yang dia katakan, tetapi berencana untuk melemparkan keduanya ke pasir agar cacing pasir membunuhnya. Kembali di Arahis, sebuah pertemuan diadakan, di mana para pejabat membahas rencana mereka untuk menambang rempah-rempah itu. Terungkap bahwa Harkonnens telah meninggalkan mereka dengan peralatan yang rusak, menyiapkannya untuk kegagalan. Setelah beberapa saat Paul bersatu kembali dengan Duncan, yang telah dikirim untuk mempersiapkan kedatangan mereka. Duncan mengatakan bahwa dia telah tinggal di gurun bersama Fremen selama 4 minggu. Dia memberitahu mereka semua tentang cara mereka untuk bertahan hidup, dan juga tentang komunitas Fremen bernama Siege, dan pemimpin mereka Stilgar. Stilgar juga datang untuk menemui Leto. Leto menawarkannya untuk bekerja sama dengan Atreides, tetapi Stilgar meremehkannya, untuk mengambil dari tanah mereka, tanpa pengembalian apapun kepada orang-orang di tanah mereka. Mereka berpisah dengan baik setelah Leto berjanji untuk tidak pernah menyakiti Sieges. Pada hari berikutnya, Leto dan timnya pergi untuk memeriksa pasir rempah, tempat mereka akan menambang. Mereka bertemu Fremen dan ahli ekologi kekaisaran bernama Dr. Litkins. Dia memeriksa integritas setelan pasir. Leto yang seharusnya mendaur ulang keringat dan urin dari tubuh seseorang menjadi air minum. Sambil memeriksa jas Paul, Kines memperhatikan bahwa dia sudah tahu cara Fremen memakai jas meskipun itu pertama kali. Ini membuatnya memikirkan ramalan yang mengatakan Mesias. Mereka akan tahu cara hidup mereka meskipun dari negeri lain. Kines juga percaya bahwa Paul adalah satu-satunya. Setelah itu, mereka semua pergi untuk memeriksa bumbu pasir. Saat berjalan-jalan mereka melihat 2 cacing pasir mendekati pemanen yang menambang rempah-rempah. Tampaknya menjadi masalah biasa, karena pembawa dikirim untuk mengangkat pemanen, untuk mengeluarkannya dari jangkauan cacing, namun jangkar pengangkut rusak dan tidak dapat mengangkat mesin. 21 awak berada di dalam pemanen yang akan diserang oleh cacing. Lato berpikir cepat dan memerintahkan semua orang untuk mendekatkan pesawat mereka ke perangkat, dan membawa kru ke atas kapal mereka, mendarat di pasir beberapa menit sebelum cacing menyerang, dan berhasil menyelamatkan kru. Namun Paul mencium bau rempah-rempah dalam prosesnya, dan mendapat penglihatan ketika dia kembali ke rumah. Dia masih pusing dan dokter menyimpulkan itu adalah alergi. Namun Paul mengklaim bahwa dia melihat seorang gadis Fremen dalam penglihatannya, dan dia tahu itu bukan hanya alergi. Dia juga memberitahu Jessica bahwa dia hamil, tetapi Jessica menolaknya. Adegan kemudian bergeser ke planet tentara kekaisaran, di mana batalion sedang dipersiapkan untuk menyerang Atreides dan membunuh Lato dan keluarganya. Mereka disebut tentara Sadukar, yang dikatakan tentara paling mematikan di dunia. Kembali di Arahis, dokter membawa Paul obat untuk membantu mengatasi alergi. Tetapi sedikit yang Paul tahu, dokter telah membuat kesepakatan dengan Baron dan obatnya akan membuat Paul pingsan. Lato dan Jessica juga diberikan obat untuk tidur mereka. Jessica mengambilnya tetapi Lato tidak. Setelah beberapa saat pasukan Sadukar menyerang mereka, Lato bangun dan menyadari apa yang terjadi. Namun sebelum dia dapat melakukan apapun, dokter memukulnya dengan anak panah.
yang perlahan membuatnya tidak sadarkan diri. Di luar pasukan Sadukar membuat kekacauan. Di tempat itu membuat pasukan Atreides terkejut, karena Sadukar itu berjumlah 2 kali lipat, dan memiliki beberapa senjata. Mereka segera mengalahkan Atreides, yang telah dijadikan bebek duduk oleh Kaisar. Pada saat yang sama dokter memberitahu Lato yang terluka, bahwa Baron telah menculik istrinya, sehingga dia harus melakukan apa yang dia katakan. Dokter kemudian melepas cincin Lato, untuk diberikan kepada Paul. Dia juga menempatkan gigi geraham beracun di rahang Lato, dan mengatakan bahwa jika dia menggigit cukup keras, gigi itu akan mengeluarkan gas beracun, dan akan membunuh semua orang di sekitarnya. Itu adalah satu-satunya harapan mereka, untuk menjatuhkan Baron. Sementara tentara Sadukar menculik Paul dan Jessica, untuk melemparkan mereka ke gurun. Paul bangun di pesawat dengan ibunya disumpal dan diikat di sampingnya. Dia dapat menggunakan kekuatannya, untuk memanipulasi orang dan membuat mereka melakukannya apa yang mereka diberitahu, sehingga keduanya menggunakan kekuatan mereka dan berhasil membunuh penculik mereka. Paul menemukan frame kit yang ditempatkan oleh dokter untuk bantuan mereka. Setelah itu, mereka melarikan diri ke tengah padang pasir. Sementara itu Lato yang tidak sadar dibawa ke Baron dan ditelanjangi. Dokter meminta Baron untuk membebaskan istrinya, tetapi dia malah dibunuh tanpa ampun. Baron kemudian memberitahu Lato, bahwa garis keturunannya akan berakhir hari ini. Melihat tidak ada cara untuk melarikan diri, Lato menggigit giginya dan mengeluarkan gas beracun, yang membunuh semua orang di ruangan itu termasuk dirinya. Di tempat lain, Paul dan Jessica mendirikan tenda menggunakan peralaan tersebut. Mereka juga menemukan catatan dari dokter dan cincin Lato. Melihat cincin itu, menyadari bahwa Lato sudah mati dan menangis berduka atas kematiannya. Keesokan paginya Duncan mendekati Kins ahli ekologi Fremen Kekaisaran, dan memintanya untuk membantu mencari Paul dan Jessica. Kembali di istana Baron, tentaranya masuk ke ruangan setelah gas beracun telah memudar. Mereka terkejut melihat Baron telah menempelkan dirinya ke langit-langit, dan entah bagaimana hidup. Pada saat yang sama Paul tersandung bola dari rempah-rempah di pasir, dan mulai mendapatkan penglihatan tentang perang suci, yang akan terjadi di masa depan. Dia melihat dirinya membunuh jutaan orang, dan kematian membuat dia sesak napas. Jessica yang khawatir menenangkan putranya. Beberapa waktu kemudian dia memakai cincin ayahnya, mengambil gelar Adipati Atreides. Mereka segera ditemukan oleh Duncan, yang berlutut di depan Paul memanggilnya Tuan Adipati. Kemudian mereka bertiga dibawa ke tempat yang aman oleh Kins. Tempat mereka tinggal adalah stasiun ekologi tua, yang seharusnya menyediakan air yang mengalir ke Arahis. Jika proyek itu berhasil, Arahis akan menjadi surga. Namun sebelum proyek selesai bumbu ini ditemukan di pasir, perhatian semua orang dialihkan untuk memanen rempah-rempah yang berharga dan proyek itu dihentikan. Beberapa saat kemudian tentara Sadukar mencapai zona aman, dan menyerang semua orang. Duncan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Jessica dan Paul. Paul berteriak padanya untuk berhenti, karena dia telah melihat kematian Duncan dalam penglihatannya. Tetapi Duncan tetap memenuhi tugasnya. Akhirnya, dia terbunuh saat melawan tentara. Tetapi Jessica, Paul dan Kins berhasil melarikan diri. Jessica dan Paul menaiki pesawat, yang hanya menampung 2 orang. Sementara itu Kines meminta mereka untuk menuju ke selatan untuk menemui Fremen, yang akan membantu mereka dalam tujuan mereka. Dia berencana untuk naik pesawat dari stasiun lain. Ibu dan anak itu terbang. Tetapi Kins segera ditangkap oleh tentara Sadukar. Mereka akan membunuhnya. Ketika dia membuat dentuman berirama di tanah, suara itu menarik cacing pasir yang melahap mereka semua sekaligus. Setelah itu pesawat Paul dikejar oleh 2 pesawat musuh. Paul mengirim kendaraan mereka ke badai pasir, yang agresif membuat musuh mereka percaya, bahwa mereka sudah mati. Di adegan berikut, kita melihat Baron mandi dengan obat-obatan untuk menyembuhkan luka yang disebabkan oleh gas beracun. Keponakannya Raban tiba dan memberitahu dia bahwa Lato dan garis keturunannya sudah mati. Akhirnya senang bahwa rumah musuhnya dihancurkan. Baron memerintahkan Raban untuk terus memanen rempah-rempah, dan membunuh semua Fremen. Di tempat lain, Paul dan Jessica mendarat di gurun tapi aman. Mereka berganti pakaian dan mulai mencari Fremen untuk meminta bantuan. Paul telah belajar tentang kehidupan Fremen, dan tahu cara mereka berjalan untuk menghindari menarik cacing. Mereka berjalan sepanjang hari di mana Paul mendapat penglihatan tentang orang-orang Fremen, dan seorang gadis tertentu mengatakan kepadanya untuk tidak menyerah. Keduanya berhenti untuk beristirahat sejenak. Ketika tiba-tiba mereka mendengar suara keras,
Paul menyadari bahwa cacing pasir ada di dekatnya. Mereka mulai berlari tapi cacing itu lebih cepat. Ia muncul dari pasir dan akan menelan keduanya. Tetapi berhenti di tengah jalan, seseorang telah menyalakan tumper untuk membantu mereka. Saat itu pemimpin Fremen Stilgar dan kelompoknya mengelilingi mereka. Segera terungkap bahwa mereka berencana untuk membunuh Paul dan Jessica. Untuk cairan di tubuh mereka, Stilgar menghentikan anak buahnya, mengatakan bahwa Paul adalah Mesias yang diberitahukan kepada mereka. Yang lain tidak percaya. Dia mengatakan bahwa Paul belum membuktikan dirinya, sehingga dia tidak bisa menjadi Mesias. Salah satunya menghina Jessica, memanggilnya tua dan lemah. Dia membuktikan dirinya dengan menyandera pria itu dengan nyawanya di tangannya. Setelah itu pemimpin meminta semua orang untuk pergi ke Siege Tabor, di mana nasib Paul dan Jessica akan ditentukan. Saat itu gadis dari penglihatan Paul tiba di depannya, dan memperkenalkan dirinya sebagai Chani. Saat mereka bersiap untuk pergi, seorang Fremen bernama Jameis bersikeras untuk berduel dengan Paul. Dalam tradisi Fremen, semua duel harus diakhiri dengan kematian seseorang. Paul yang telah berlatih sepanjang hidupnya, dengan mudah mengalahkan Jameis. Tetapi dia ragu untuk membunuhnya karena dia belum membunuh siapapun dalam hidupnya. Akhirnya Paul menusuk pria itu sampai mati dan memenangkan pertarungan. Kemudian yang lain mengepak mayat dan berjalan ke Siege Tabor. Pengepungan film berakhir ketika Paul melihat seorang pria mengendarai cacing pasir besar, dan Chani mengatakan kepadanya bahwa itu hanyalah permulaan. Akhir dari film memperjelas bahwa masih banyak lagi yang akan datang dalam jalurnya. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi. Terima kasih telah menonton.